Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Di malam hari ini jam 8 lewat dikit ya, nggak apa-apa sih. Kita ketemu lagi di segmen Minang Kreatif dan kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini yang tentunya beliau merupakan generasi muda dari Minangkabau. Atau masih muda nggak ya dia? Kita tanya nanti juga kesibukannya seperti apa, yang pasti bergerak di bidang kreatif ya. Sahabat budaya, di malam hari ini siaran ini juga bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz untuk yang ada di Kota Padang atau yang bisa menjangkau siaran ini nih. Atau buat kamu yang lagi ada di luar Kota Padang atau dimanapun kamu berada gitu ya di malam hari ini, kamu bisa dengerin di layanan streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Dan sahabat kreatif, sahabat budaya, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita ya di RRI Pro 4 Padang. Kamu juga bisa subscribe, bisa nonton juga live streamingnya di malam hari ini dan mengikuti obrolan kita yang akan kita lakukan bersama narasumber kita di malam hari ini. Dan sahabat budaya, malam hari ini Gus Pri akan ngobrol-ngobrol sama seorang ilustrator atau muralis atau apa, mural artis, itu sama kali ya, atau yang ada hubungannya dengan graffiti gitu. Sahabat budaya, seperti apa kegiatannya, kita kenalan dulu sama Bang Ferdian di ujung telepon. Halo, selamat malam Bang Ferdian. Ya, halo, selamat malam. Iya, Bang Ferdian sama Gus Pri di sini Bang. Ya, maaf suaranya agak kurang jelas, Mas Rizky. Oh gitu, sekarang masih kurang jelas nggak? Iya, agak-agak pecah gitu. Oh gitu. Nah sekarang gimana Bang? Masih sih. Oh masih. Masih ya berarti ya. Cuma oke lah. Oke deh, Lumayan siap. lah mulai itu. Lumayan mulai. Iya nih, kita tadi mencoba menghubungi Bang Ferdian lewat telepon yang satunya masih belum bisa ya. Siapa tahu nanti bisa. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Ferdian. Bang Ferdian, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Gimana? Kabarnya gimana Bang? Ya, maaf Mas, gimana tadi? Bang Ferdian, kabarnya gimana di malam hari ini? Halo? Halo Bang Ferdian. Ya. Bang Ferdian lagi ada di mana sekarang? Oh, kebetulan saya lagi di Depok sekarang nih. Oh lagi di Depok. Dalam Soalnya kemarin ada itu orang tua dirawat di rumah sakit, makanya saya harus kesini kemarin. Aduh. Siapa yang dirawat Bang? Ya. Gimana? Yang dirawat siapa? Iya, maaf. Maaf nih suaranya agak itu. Agak kurang jelas ya. Iya, Iya, tapi ada keluarga yang lagi dirawat ya di rumah sakit ya Bang Ferdian ya? iya. Oke. Orang tua saya, bapak saya, anak. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya Bang Ferdian ya. Iya, amin. Ya, Amin. kebetulan udah sehat sekali. Oke, udah pulang berarti? Halo? Iya, Pak. Udah pulang atau masih di rumah sakit? Gimana? Orang tuanya udah pulang atau masih di rumah sakit, Bang Ferdian? Iya, ya, maaf Mas. Aduh. Waduh, kayaknya komunikasinya emang kurang lancar nih ya di malam hari ini sahabat budaya. Tapi nggak apa-apa. Iya, suaranya agak merisik gitu loh, enggak. Oke, Kurang jelas saya dengarnya. nggak bersih diterimanya di sana ya. Tapi suara Bang Ferdian jelas banget loh di sini. Oh, suara saya jelas ya? Ya, Mm-mm. oke. Tapi sama samar bisa sih. Saya mencoba memahami. Iya,
mencoba memahami. Oke. Tapi di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal kegiatan Bang Ferdian sebagai ilustrator nih, Bang Ferdian. Iya, Mm-mm. ya. Kalau saya lebih sukanya sih dibilang visual artis sih. Visual artist. Oke. Emang Iya. beda ya kalau sama ilustrator itu beda ya? Soalnya saya nggak fokusnya nggak ke ilustrator aja gitu. Saya juga mural juga, Mm-mm. bikin custom paint juga gitu. Oke. Maksudnya visual artist lebih general ya, lebih umum istilahnya gitu ya, Iya, mungkin ya, Bang Ferdian ya. iya. Oke. Uh, Ta- Soalnya saya suka melakukan banyak hal dengan perihal visual ini gitu. Perihal visual ini, perihal seni lah gitu ya, seni visual yang tentunya udah lumayan lama dijalani sama Bang Ferdian. Tapi kalau bicara dari awal dulu nih, Bang Ferdian pertama kali mencemplungkan diri ke dalam dunia seni visual ini kapan Bang Ferdian? Atau dari mana dulu mulainya? Bisa aja dari musik dulu, seninya, atau seni yang lain dulu juga mungkin. Boleh diceritain dong Bang Ferdian. Ya, oh awal awal saya tertarik dengan dunia visual ini gitu ya. Mm-mm. Ya, yo kalau awalnya saya suka gambar itu sih itu udah dari SD ya. SD. Awalnya itu terpengaruh karena teman gitu. Ada Oke. teman yang suka gambar, akhirnya saya juga suka coba-coba sendiri gitu. Hmm. Akhirnya kayak kecanduan gitu. Jadi kerjaannya gambar terus. Jadi udah dari kecil tuh udah gambar terus sampai 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 kuliah pun saya ambil jurusan gambar gitu. Sampai kuliah pun ambil Ya. jurusan gambar. Itu pas SD gambarnya gambar apa yang dibikin? Wah, macam-macam. Yang pertama pasti saya sukanya itu kayak ngecimplak dulu gitu, ya Oh, gambar-gambar ngejiplak. kartun, komik-komik. Itu ngejiplak ya? Uh, Maksudnya ditempelin iya, kertasnya gitu ya? iya. Tuh, awalnya ngejiplak, akhirnya Hmm. karena nggak puas ngejiplak, coba bikin karakter sendiri, akhirnya berkembang berkembang terus kayak gitu. Oke. Kalau kebanyakan anak-anak lain akan puas dengan hasil ciplakannya, tapi Bang Ferdian enggak ya. Merasa itu bukan dari diri Bang Ferdian sendiri. Jadi menciptakan karakter sendiri akhirnya. Iya, Wow. Itu pas SD kayak gitu Bang Ferdian. iya. Pas SD itu saya suka macam-macam gitu. Hmm. Komik, terutama dari komik pasti sangat mempengaruhi saya menggambar gitu itu. Kayak Oke. komik-komik Dragon Ball sampai Donald pun saya suka ini bikin bikin karakternya itu gitu. Iya ya. Apa yang dibaca gitu ya komiknya, terus karakternya kita suka dan itu biasanya digambarin ya sama Bang Ferdian ya. Iya, Hmm. Ini SD-nya dulu di mana Bang Ferdian? gimana? SD-nya di mana? Oh, kalau saya dulu di Solo. Oh, Nah, di Solo. saya sekolah dari SD, SMP, SMA itu di Solo, di kota Solo. Oke, berarti emang ini ya, penduduk kota Solo ya, Bang Ferdian ya? Iya, di kota Solo. Oh. Kuliah baru saya nyambung ke isi Padang Panjang. Oh, di Padang Panjang. Sekarang udah selesai kuliahnya? Iya. Udah, kebetulan udah Oh, lumayan lama juga selesai sih. oh udah lumayan lama juga. Iya ya. Tapi dari pas SD itu diracunin sama teman, istilahnya gitu ya. Dari Uh, kecintaannya sama menggambar ini. Berarti dari umur yang masih kecil banget, berarti udah menemukan kayak hobi yang memang sampai sekarang masih dijalanin bahkan sampai sebuah profesi bagi Bang Ferdian sendiri gitu ya Bang ya. iya. Hmm. Waktu kecil pernah punya hobi yang lain nggak selain yang hubungannya sama gambar menggambar? Selain ngebaca komik juga Gimana? berarti ya. Gimana, Mas? Pernah punya hobi yang lain nggak selain bikin gambar? Kegiatan lain selain menggambar? Hobinya yang disuka gitu. Oh,
banyak sih, saya kalau olahraga suka gitu. Kebetulan saya main musik juga, ngeband gitu. Oh, main musik juga. Berarti emang bakatnya di bidang seni Iya. dan olahraga kalau Bang Iya. Ferdian sendiri ya. Heeh. Terus kenapa yang akhirnya diterusin sampai kuliah pun akhirnya ngambil jurusan gambar adalah yang seni visual ini, padahal seni musik bisa kayaknya, terus olahraga juga suka gitu. Apa nilai lebih yang dilihat dari menggambar itu apa sama Bang Ferdian sendiri? Iya, gimana Bang? Ya, yang akhirnya membuat Bang Ferdian memutuskan untuk memilih sebagai jurusan kuliahnya waktu itu. Kan bisa macam-macam tuh ya, bisa pilih jurusan musik misalnya atau jurusan olahraga, tapi Bang Ferdian akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan visual, seni visual sebagai jurusan kuliahnya. Ada alasan khususnya nggak, Bang Ferdian? Oh, gitu. Karena ini kalau itu jurusan lupa gitu. Mm-mm. Iya, oh ya. Kalau misalnya saya punya hobi banyak gitu kan. Saya Mm-mm. suka musik juga, saya Mm-mm. suka olahraga main basket juga, saya suka visual. Cuman yang dari kecil yang benar-benar bikin saya jatuh cinta lah ibaratnya gitu kan, Mm-mm. emang seni visual gitu dari SD. Jadi kalau boleh milih, saya lebih nomor satunya saya suka menggambar gitu, seni Oh, visual gitu. oke. Makanya di kuliah saya lanjutnya ke seni rupa, bukan Hmm. musik atau yang lain-lain. Musik lebih ke hobi sih. Oh, musik lebih ke hobi aja gitu ya. Iya, iya. Oh. Padahal visual hobi juga ya awalnya. Tapi kayak ada ini ya, kayak ada kliknya aja pas ngegambar gitu mungkin ya, Bang Ferdian ya. Iya, gimana? Menggambar jadi kayak punya lebih tinggi daya tariknya karena lebih dulu kenal aja sama dunia gambar gitu kali ya, Bang Ferdian ya. Halo Bang. Iya. Iya nih, sayang banget ya, Bang Ferdian komunikasinya kurang lancar di malam hari ini, padahal obrolannya seru banget. Tapi nih Bang Ferdian, pas SD udah kenal sama dunia gambar, berarti sering ini juga dong dulu, sering ikut perlombaan menggambar gitu misalnya pas sekolah. Halo? Mau Bang kurang jelas. Iya, Bang Ferdian dulu pernah ini nggak? Pernah ikutan lomba menggambar gitu misalnya? Iya. Pernah? Sekarang kok agak putus-putus nih soalnya. Oh, agak putus-putus ya. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi deh ngobrolnya sama Bang Ferdian karena nggak bisa diterima dengan baik juga di sana ya. Bang Ferdian, kita break dulu ya. Oke, Oke, siap. Nanti kita coba sambungin lagi sama Bang Ferdian. Sahabat budaya, masih di Minang Kreatif di malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu di Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur.
Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau. 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini masih di Minang Kreatif dan juga kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Ferdian di ujung telepon. Nah, kali ini mudah-mudahan teleponnya udah lumayan bener nih ya. Kita coba sapa lagi nih. Halo Bang Ferdian. Ya, halo. Halo, ini gimana Bang? Udah lumayan jelas apa gimana, sama aja? Halo. Halo? Ya, Iya. halo. Suaranya masih kurang jelas ya Bang Ferdian ya? Iya. Wah, aduh sayang banget ya. Suaranya agak kurang jelas Mas. Iya nih, nggak tahu kenapa tadi kita coba di telepon yang satu nggak bisa, di telepon yang ini juga masih belum bisa ya. Ada gimana tuh? Nah, kita lanjutin ngobrolnya dikit lagi, mungkin bisa ya Bang Ferdian ya? Halo? 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 Halo, ya, Bang. Iya. Ini masih kurang jelas ya Bang Ferdian ya? Iya, masih kurang jelas. Iya nih. Gimana ya? Emang nggak jelas banget Bang Ferdian. Halo? Ya, Iya, udah lumayan jelas Bang Ferdian? ya. Udah ya, lumayan jelas ya. Halo? Ya, halo. Iya, masih kurang jelas Bang Ferdian apa gimana? Agak kurang keras. Agak kurang keras. Sekarang gimana Bang, masih? Halo? Halo, ya. Nah, sekarang gimana Bang? Udah? Halo Bang Ferdian. Aduh, maaf, nggak kedengeran. Oke deh, ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu Bang Ferdian. Sayang banget nggak bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutin lagi ngobrolnya ya, Bang Ferdian ya. Halo Bang Ferdian. Iya nih, sayang banget sahabat budaya. Obrolannya sama Bang Ferdian kayaknya nggak bisa maksimal di malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan bisa kita coba lagi gitu ya. Tapi buat kamu yang mau menjadi seorang ilustrator, bisa banget, apalagi untuk generasi muda di Sumatera Barat. Karena banyak juga nih platform yang udah tersedia gitu ya. Mulai dari smartphone kamu misalnya. Terus kamu bisa mengambil jurusan kuliah kayak Bang Ferdian juga sebagai seorang ilustrator atau visual artis gitu ya, yang jurusan kuliahnya mungkin DKV, bisa ke arah situ sahabat budaya. Dan untuk hal berkaryanya nanti bisa kamu lakukan dengan ini ya sahabat budaya, dengan berbagai macam cara juga, biar kamu gak bosan, bisa divariasiin dengan kolaborasi misalnya, atau dengan hal-hal yang lagi viral misalnya kamu coba bikin juga. Jadi mengikuti zaman, dan kamu nggak berhenti di situ aja sahabat budaya. Tentunya kamu juga punya tujuan nantinya mau dibawa kemana seni yang lagi kamu jalanin. Kalau Bang Ferdian sendiri emang mengambil cakupan yang lumayan besar gitu ya sebagai seorang visual artis. Dia juga bikin mural katanya, terus juga bikin desain nggak ya, bikin ilustrasi gitu. Jadi yang ada hubungannya sama menggambar, nah dia kerjakan. Nah mungkin itu juga salah satu cara Bang Ferdian nih sahabat budaya untuk membuat karyanya bisa lebih bervariasi. Kalau bosan di segmen yang satu,
Misalnya di mural kayaknya lagi bosan gitu pindah ke menggambar, atau lagi bosan menggambar bikin yang lain lagi, bikin sketsa gitu ya, atau bikin lukisan tapi yang masih hubungannya sama menggambar juga. Apapun itu sahabat budaya yang lagi kamu coba, mudah-mudahan bisa berhasil juga, apalagi yang ada hubungannya dengan seni gitu ya. Yang pasti kamu juga harus suka dulu sama seninya, karena kalau nggak suka ya pasti nggak akan bertahan lama juga. Itu dulu sahabat budaya, Minang Kreatif kita di malam hari ini. Dengarkan terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.